Shalom saudaraku yang kekasih, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tetap baik. Ya, malam hari ini kembali kami mau berbincang-bincang dengan saudara kita yang dikasihi Tuhan, yang sudah menerima jalan yang lurus. Dan kita mau mendengarkan ya, kalau sudah di dalam Yesus, pasti juga banyak tantangan-tantangan yang dihadapi ya. Saudara kita nih boleh melalui dengan kuat. Itu semua karena berkat Tuhan. Nah, malam hari ini kita mau berbincang-bincang, mau tanya nih. Bertepatan juga saudara kita kemarin itu merayakan hari Idul Fitri ya, benar, Mbak ya. Benar. Idul Fitri ya, saya ucapkan terlebih dahulu selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin jikalau kami ada kesalahan. Bagi yang merayakan, selamat lahir baru, hidup kembali dengan kelahiran yang baru, yang dalam arti kita juga harus diperbaharui semuanya. Benar. Ya, akal budi kita, pemikiran kita, semuanya. Benar. Ya, yang dulu misalnya jadi penjahat, sekarang jadi penjahit gitu ya. Yang dulu suka curi-curi harus bertobat juga sebetulnya. Benar. Jadi sebetulnya kelahiran baru itu tidak hanya setahun sekali ya, Mbak ya. Benar, seharusnya setiap hari juga. Setiap hari kita harus diperbaharui. Benar. Sebetulnya itu. Dan bagi saudara kita yang sudah merayakannya juga, kami tidak lupa mengucapkan selamat kemenangan yang sudah mereka raih ya. Benar. Selama 1 bulan, kemenangan atas menahan hawa nafsu. Benar. Hawa nafsu lapar, amarah dan sebagainya. Meskipun kadang-kadang kita jumpain juga sih di jalan. Kadang-kadang mereka lagi berpuasa nih, tapi mereka tetap ribut di jalan. Bener. Waduh, sangat disayangkan sekali ya orang-orang yang seperti itu. Tapi kami percaya lewat perbincangan malam hari ini kita semakin tahu gitu makna arti puasa sesungguhnya ya. Dan demikian juga mungkin di dalam hal ini banyak nih khususnya kaum wanita nih, Mbak, yang belum mengerti ya fungsinya gitu ya, istilahnya jati dirinya sebagai wanita nih ya. Nah, malam ini saudara, mari kita sama-sama mendengarkan bincang-bincang kami nih bersama yang tidak asing lagi, tamu saya dari jauh ya, Mbak Deborah yang luar biasa ya. Begitu kita mendengar nama Deborah, wow, saudara pasti tidak asing lagi untuk mengenal dia ya. Nah, malam hari ini saya mau tanya nih, Mbak. Iya, boleh. Kemarin ini Mbak puasa nggak kira-kiranya? Saya puasa, tapi puasa secara Kristen ya. Sesuai dengan keyakinan saya. Iya, betul. Sebetulnya saya mewakili di luar sana ya. Kadangkala saya ini berpuasa, tapi saya sendiri nggak tahu tujuan puasa saya gitu. Saya pernah suatu saat menjumpai seseorang kebetulan di daerah Mangga 2 gitu. Dia tanya dengan saya hal tentang berpuasa. Ya tentunya berpuasa dalam hal ini di Kristen berbeda. Benar. Ya kan, dengan puasa dengan saudara kita ya. Jadi saya jelaskan secara kerohanian di Kristen hal berpuasa itu. Dan sebetulnya berpuasa di dalam kekristenan itu kami tidak dibatasi ya. Benar. Terserah ya. Mau puasanya mau Senin Kemis, mau puasanya dari pagi sampai sore. Benar. Nah, ya banyak hal yang saya sudah terangkan untuk tentang kerohanian Kristen. Benar. Gitu. Tapi menurut Mbak Deborah gimana nih kalau hal puasa yang saudara kita lakukan kemarin? Gini, kalau menurut pandangan saya ya, saudara-saudara ya, kalau puasa di kami dulu, karena saya kan dari seberang ya, itu memang puasa Ramadan itu adalah wajib. Nah, itu kan juga termasuk hukum puasa itu juga kan. Nah, di dalam Islam haji menjalankan ibadah puasa kan itu kan. Nah, puasa itu wajib. Nah, kalau kita perempuan kan biasanya ada istilah datang bulan. Nah, datang bulan itu kita harus berhenti puasa, tapi harus membayarnya setelah Lebaran. Bayarnya dengan apa tuh? Ya puasa juga. Kalau tidak dengan puasa harus memberi makan ke orang itu berapa gitu kan, ada jumlahnya kan, ada ukurannya. Nah, di situ kita harus membayar. Kalau nanti sampai puasa depan kok kita belum bayar, itu berarti dia harus 2 kali lipat membayarnya. Waduh, gitu. Banyak sekali ya.
Tapi kalau kita mau membayar dengan mengasih apa namanya itu ganti secara beras atau uang kan namanya ekonomi seseorang kan beda-beda. Nah, itu mereka harus membayarnya secara berpuasa juga. Kalau sampai lebaran puasa depan belum bisa, ya harus 2 kali lipat. Seperti yang Mama tadi bilang, kalau kok sama ya orang Kristen juga puasa, barangkali jiplak dari orang Islam. Tidak. Puasa di Kristen adalah kita memang harus berpuasa juga. Walaupun gak harus wajib 1 bulan, tidak. Kan gitu kan. Kita fleksibel ya, bebas. Walaupun di Alkitab ada puasa 40 hari, ya kan. Karena apa sih gunanya puasa kalau di Kristen kan? Karena untuk apa? Memberi makan rohani kita. Kan gitu kan, roh kita harus diberi makan dengan cara berpuasa, membaca Alkitab, menjalankan firman Tuhan. Betul. Tapi kalau di Islam puasanya beda. Mereka adalah wajib berpuasa. Gitu setiap 1 bulan. Jadi mau tidak mau itu harus dilakukan ya. Harus, wajib. Kalau tidak dilakukan hukumnya apa itu? Oh, enggak boleh, itu dosa dong. Yang jelas. Karena gini, bahkan kita sering menjumpai di mana-mana kan, hormatilah orang puasa, Ramadan enggak boleh berjualan atau harus ditutup. Bahkan pernah suatu warung itu berjualan pun di demo karena tidak menghargai orang berpuasa. Menurut saya puasa itu enggak harus dikasih tahu, "Oh, saya puasa." Enggak perlu dong. Dia mau mencari pahala di dunia atau di akhirat kan gitu. Kita enggak perlu minta dihargai, minta dihormatin, harus saya harus berpuasa. Kamu harus menghargai saya karena saya puasa. Nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Gitu ya. Gitu. Iya. Ngomong-ngomong nih Mbak, saya juga mau tahu mewakili yang lain, khususnya para wanita nih. Sebetulnya wanita kalau di agama saudara kita itu seperti apa sih Mbak gitu ya? Kadang-kala ya tidak semua wanita mentaati gitu karena mereka nggak tahu jati dirinya sebetulnya statusnya apa sih gitu ya. Jadi saya mau tahu status wanita itu di dalam agama Mbak yang dulu itu bagaimana sebetulnya gitu supaya kami juga bisa mengerti gitu. Oke. Gini, kalau kita membahas wanita panjang ya. Karena gini, wanita di keyakinan seberang atau di keyakinan Kedar itu dalam arti Islam ya saudara. Wanita, Allah tidak pernah menciptakan surga buat wanita. Itu pun ada tertulis di QS. Banyak banget itunya. Mungkin next lah ya saya kasih QS ini salah satunya ada di Al-Baqarah 25, Al-Mutaffifin 2-28. Banyak, lebih dari 3-4 yang menyatakan Allah tidak menciptakan surga buat wanita. Kalau orang Jawa bilang neraka itu apa? Surga tak nunut, neraka katut. Nah, ada istilah gitu. Kenapa kok seperti itu? Wanita di saat datang bulan itu najis. Gitu. Kenapa najis gitu? Karena datang bulan. Jangankan ke masjid, memegang Al-Qur'an pun tidak boleh. Itu wanita. Karena posisinya dia datang bulan. Gitu. Ya. Beda sama kita. Kita walaupun datang bulan ibadah aja. Emangnya kenapa? Tuhan kita nggak jijik dengan darah. Tapi wanita di Muslim datang bulan tidak boleh digaulin. Walaupun adalah hadis-hadis yang meriwayatkan kanjeng nabinya menggaulin. Tapi kan itu urusan mereka ya. Tapi intinya di dalam Quran wanita itu najis kalau datang bulan. Gitu. Dan wanita hanya untuk bercocok tanam. Wanita boleh dipukul. Waduh. Nah itu juga ada, pukullah istri-istri kamu kan gitu. Waduh. Wanita boleh dipukul. Dan wanita juga boleh rela suaminya berpoligami. Wah, jadi para wanita yang dipoligami itu harus siap ya. Siap. Iya, karena sudah ada tertulis di situ ya. Benar. Jangan marah-marah ya. Mestinya harus menerima ya. Aduh. Gitu. Terus wanita juga harus dipukul. Itu bahaya juga tuh, Mbak. Karena ada alasan tersendiri dipukulnya atau gimana? Misalnya wanita itu berbuat jahat sama suaminya, ya wajar dia dipukul. Benar. Nah, dalam arti dipukul nih dalam hal-hal tertentu atau memang semaunya begitu? Ya enggak, intinya ya mungkin kalau kita kan harus kita atur secara baik. Kalau memang enggak bisa ya mungkin kan ada cara lain. Kalau di Al-Qur'an membolehkan suami memukul istri kalau tidak bisa dididik. Apakah dengan pukulan bisa menyelesaikan? Tidak. Gitu. Dengan kekerasan apa bisa menyelesaikan? Yang jelas tidak.
Ya. Kan gitu kan? Betul. Kita harus sebagai kewajiban seorang suami harus mendidik istri, tapi tidak harus dengan cara dipukul. Ya. Kan gitu kan? Dibelai dong, harus dibelai, kalau beli nanti isyarat nanti. Tapi gini, bahkan kenapa sekarang di Indonesia ada istilah perlindungan wanita dan anak? Ya karena seringkali terdapat KDRT. Pasti mereka akan berdalil, kan di Al-Quran pun membolehkan suami memukul istrinya. Nah, di situ makanya sekarang di Indonesia ada istilah perlindungan wanita dan perempuan dan anak, ya karena di situ gitu, karena wanita memang tidak boleh dipukul. Tapi di GS pun membolehkan wanita dipukul gitu. Dan wanita, Allah juga tidak Allah bilang wanita derajatnya lebih rendah daripada laki-laki. Gitu. Jadi memang wanita harus tunduk gitu. Suami mau poligami ya silahkan, bisa apa, selalu berdalil itu sunnah Rasul. Sekarang saya mau tanya, wanita mana yang mau suaminya dibagi sama wanita lain? Kalau mereka bilang itu karena ajaran kami, karena kami ingin nyari pahala, saya bilang bohong. Kalau mereka ikhlas dari hati, pasti ada rasa sakit. Iya. Gitu. Ya istilahnya uang 1.000 dibagi 4. Ya. Atau dibagi 2 lah. Ya, sedikit benar. dong dapatnya. Benar. Ya kan? Gitu. Ya menurut Mbak Deborah, ketentuan-ketentuan apa sih yang harus dijalankan seorang wanita nih kodratnya gitu? Apakah dia harus tunduk terus sama suami, atau memang hal-hal yang tertentu lah dia harus tunduk gitu? Itu maksudnya gimana itu? Secara kita ya, secara zaman sekarang, kodrat wanita, kewajiban wanita itu cuma 3. Datang bulan, melahirkan, dan menyusuin. Kalau untuk kerjaan rumah tangga, suami kan bisa membantu. Iya, namanya berumah tangga, namanya bersuami, itu harus saling melengkapin. Iya. Di saat istrinya sibuk, capek, nggak ada salahnya kan suami membantu nyuci, nggak ada salahnya suami membantu itu. Tapi yang sesuatu yang tidak bisa digantikan orang lain, kodrat wanita itu cuma 3: menyusuin, melahirkan, sama datang bulan. Apa bisa itu digantikan? Nanti kalau laki-laki menyusui gimana? Nah, cuman itu kodrat wanita yang memang nggak bisa digantikan dan nggak bisa diganti gitu. Tapi kalau untuk pekerjaan rumah, tunduk seperti apa? Kita nggak boleh tunduk ke siapapun kecuali sama Tuhan. Tapi kita tahu cara menghargai suami. Kalau seorang suami mau dihargain, kita lihat suami itu jadi pimpinan yang baik tidak buat kita. Kalau suami kita KDRT, apa kita harus menghargain? Kalau suami kita berpoligami sana sini, kawin sana sini, apa kita harus menghargain? Apakah kita sebagai seorang perempuan tidak bisa bersuara? Nggak bisa. Kita harus menyuarakan, kan gitu. Iya. Makanya banyaklah ya perempuan-perempuan dari saudara kita dari seberang itu banyak yang tertekan. Saya harus mau begini, saya harus, suami saya berpoligami, saya harus rela. Suami saya harus begini, saya harus rela. Sudahlah, lepaskanlah apa yang kalian ada di hati, ucapkanlah, kan gitu kan. Saya tidak mau lo begini gitu. Kita berhak merdeka, kita berhak menyuarakan hati isi seorang perempuan gitu. Karena pada dasarnya tidak ada istilah perempuan di bawah laki-laki, tidak ada. Semua sama, kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan kita sama, ya kenapa kita harus dibedakan derajatnya? Iya. Kenapa nggak disamakan saja? Gitu. Apakah Tuhan mereka sama Tuhan perempuan sama Tuhan laki-laki berbeda? Di balik kesuksesan seorang suami ada perempuan hebat di belakangnya. Kan gitu. Ya. Sebajingan apapun laki-laki, kalau perempuan di belakangnya itu sabar baik, rumah tangga itu akan berhasil. Tapi sebaik apapun laki-laki, kalau perempuan itu bejat, rumah tangga itu tidak akan pernah terjadi. Iya. Karena tokoh utamanya wanita ya. Wanita kalau di kita nih tiang doanya suami. Benar. Tiang doa rumah tangga, tiang doa anak-anak juga. Benar. Ya kan? Jadi kalau kita sendiri sudah tidak baik, ya bagaimana kita akan mendoakan suami kita yang baik, ya benar, kan? Benar. Makanya dari itu selalu saya bilang,
Ayolah wanita di luar sana, suarakanlah kalian. Kalau tidak ada istilah kamu derajatnya di bawah laki-laki. Tapi sebagai seorang istri wajib menghargai suami kita. Bukan berarti kita itu harus tunduk. Tunduk itu dalam arti tunduk yang seperti apa? Kan gitu ya. Betul. Tunduk itu tunduk seperti apa? Apa dengan tunduk suami kita berpoligami boleh? Dengan tunduk kita dianiaya boleh? Tidak. Tunduk itu menghargai suami. Kita bisa menempatkan posisi kita sebagai seorang istri, dan suami juga harus bisa menghargai kita sebagai seorang istri. Bukan istri itu hanya tempat bercocok tanam, tempat untuk dipukul, tempat untuk berpoligami. Kan gitu ya, tidak boleh. Kita sama derajatnya, tidak ada yang berbeda. Tuhan menciptakan kita sama, dua telingan, dua mata, dua lubang hidung, dua tangan. Berarti sama dong. Sama. Kalau beda, perlu ditanyakan Tuhan yang mana itu yang menciptakan, kan gitu kan? Betul. Gitu. Iya. Gitu. Menurut Mbak Deborah, ini perbedaannya dengan wanita di kepercayaan Mbak dulu dengan wanita di Kristen, sebenarnya Betty ya, istilah sekarang ini beda tipis atau benar-benar berbeda gitu. Kalau di Kristen kan kita sudah tahu ya, wanita itu ya salah satunya tadi saya katakan tiang doa untuk rumah tangga gitu. Nah, kalau menurut Mbak Deborah dengan keyakinan yang dulu, peran penting wanita atau seberapa status derajatnya gitu, perbedaannya sangat jauhkah dengan wanita di Kristen atau sama saja, atau beda. Pendapat Mbak Deborah? Beda. Wanita di Muslim dulu ya, di keyakinan saya dulu memang seperti yang saya bilang tadi, derajatnya tidak boleh tinggi dari laki-laki. Memang Tuhan menciptakan wanita di bawah laki-laki. Sedangkan kita tahu selalu dibilang wanita itu adalah tulang rusuk dari suami. Tuhan menciptakan wanita itu diambil dari tulang rusuk suami. Berarti harus sama dong. Kita itu, wanita itu adalah bagian dari suami. Tapi kenapa harus dibedakan derajatnya? Kenapa? Mengapa? Ada apa? Nah, itu perlu dipelajarin juga nantinya lebih lanjutnya ya. Nah, dan kita harus ada istilah najis. Saat kita datang bulan gak ada harganya. Dalam arti, jangankan ke masjid, menyentuh Al-Quran aja tidak boleh, itu najis. Itu perempuan, gitu kan. Dan kita harus benar-benar tunduk sama laki-laki. Dalam arti tunduk dari suami kita sendiri, gitu kan. Kita harus tunduk dengan suami, dan kita harus benar-benar menerima konsekuensi bagaimanapun kalau suami kita mampu untuk berpoligami. Berarti harus benar-benar menyiapkan hati kita. Dan kita sebagai seorang istri boleh dicerai, gitu. Tidak ada di sana nggak boleh dicerai. Beda dengan keyakinan. Jadi kalau tidak satu kali dua kali nggak bisa, atau merasa mungkin udah bosan, bahkan ustadz atau ulama pun menceraikan istrinya udah hal yang wajar. Gitu ya. Bukan hal yang tabu. Tapi kalau di Kristen, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan Allah tidak akan bisa diceraikan atau dipisahkan oleh manusia. Untung Mbak Deborah sudah di dalam Yesus. Amin, haleluya. Gitu. Jadi satu seumur hidup ya. Benar. Dan di tengah-tengah jalan kalau bosan nggak boleh ganti lagi. Nggak boleh. Ya. Gitu. Mau kita badan tambah lebar, benar. Ya suami tambah botak, benar. Harus kita tetap cintai, benar. Harus tetap kita sayangi, ya kita kasihi, karena hukum kasih itu di Kristen harus betul-betul nyata. Benar. Ya. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, ya, otomatis kita harus mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Benar. Ya. Karena cerminan kita adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan ajarkan pernikahan satu seumur hidup, ya itulah Kristen. Benar. Satu kali menikah seumur hidup, kecuali maut yang memisahkan. Benar. Ya, jadi kemungkinan wanita-wanita yang selama ini bertanya-tanya, ya, lewat tayangan ini biarlah kita semua semakin mengerti fungsi, faedah dan status kita yang benar. Sesungguhnya, ya. Jadi bagi para wanita juga harus menghormati. Intinya saling menghormati, menghargai, dan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang wanita kerjakanlah dengan tunduk
dan taat akan Tuhan. Benar. Ya. Mbak Deborah, waktu Mbak Deborah ini mengalami aniaya gitu ya, baik itu dari suami mungkin atau dari orang lain, pernah nggak terbesit di hati Mbak Deborah ingin membalas gitu istilahnya kepada orang-orang yang sudah menyakiti Mbak? Oke, ini saya tambah kesaksian saya sedikit ya. Boleh. Di awal Babe Junedi meninggal, malamnya itu saya ada mau bunuh diri. Wow. Dimana saya dianiaya, ya kan, sama orang yang paling gue sayangin, orang yang paling ku kasihin. Ya, saya berharap orang itu menjadi penopang saya di saat saya sedih, tapi malah sebaliknya. Saya baru baca Alkitab, dia memukul saya, darah semua gitu. Nah, baunya baru meninggal malamnya itu kejadiannya. Saya bingung. Kalau saya pulang, saya dibilang, kamu jangan pernah pulang. Kalau kamu pulang, bukan pulang ke kampung kamu, tapi ke kuburan. Saya terintimidasi mungkin dengan konten-konten saya kan, sama kadrun-kadrun dari seberang mungkin tidak sukalah apa yang saya bawakan. Kebenaran itu tidak gampang diterima. Kebenaran itu pasti akan ditolak. Seperti Tuhan Yesus datang, padahal kolong langit milik siapa, beliau pun ditolak. Untuk menaruh kepalanya pun dia tidak ada untuk beristirahat, ya kan? Begitu pula kami. Orang yang menerima Tuhan Yesus, orang yang menjadi murid Tuhan Yesus akan diperlakukan sama dengan Tuhan Yesus. Saya bingung mau pulang, apa saya kembali ke keyakinan saya yang dulu, atau saya mati, atau saya mempertahankan keyakinan saya yang sekarang. Itu yang saya alami. Waktu itu saya bingung. Saya biasanya pernah kan waktu itu WA Babe waktu itu. Babe selalu bilang, sabar ya Siti, nanti Tuhan kasih jawaban. Itu saya ingat. Babe meninggal, saya berpikir, kenapa nggak saya aja yang menggantiin Babe? Karena posisi saya memang, saya udah mau bunuh diri. Saya pengen minum racun waktu itu. Saya bingung. Tapi ada Roh Kudus ya, yang menarik kembali sehingga tidak terjadi toh. Iya, terus semakin di situ saya semakin yakin keajaiban Tuhan Yesus memang terjadi luar biasa. Amin. Saya diingatkan dengan salib emas yang Tuhan Yesus kasih ke saya. Kan di kesaksian kemarin kan saya bilang saya dikasih salib emas. Walaupun saya buang salib itu kembali lagi ke saya. Saya bilang saya mau emas tapi saya nggak mau salib, tapi itu dikasih saya ke saya. Disitulah yang menyelamatkan saya. Saya makin yakin kalau memang saya tidak salah memilih. Gitu. Saya terintimidasi, bahkan di foto-foto saya potong-potong. Katanya ini wanita begini, saya dihujat. Bagaimana orang menghujat saya? Kalau saya membaca hujatan mereka, kalau bukan karena kekuatan dari Tuhan Yesus, mungkin saya udah down. Laporkan, penjarakan, ini begini. Loh, saya di sini ada data loh, saya membuka kebenaran. Tapi semua kebenaran itu, sebuah kebenaran itu tidak gampang diterima, pasti akan ditolak. Betul. Ya, itulah salah satu pengikut Yesus. Ya, orang benar saja tetap disalahkan. Benar. Ya kan? Apalagi yang nggak benar. Gitu. Tapi jangan takut. Tuhan Yesus pasti menyertai Mbak Deborah ya. Sampai saat ini kita masih bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol ya. Saya berterima kasih buat kesempatan hari ini. Saya boleh semakin diteguhkan, dikuatkan. Benar. Perbedaan wanita Kristen dengan perbedaan wanita di Muslim ya. Untuk itu hai para kaum wanita, tetap terus perjuangkan menjadi hakmu sebagai wanita. Jadilah wanita yang menjadi teladan bagi suami dan anak-anak, serta terutama bagi bangsa dan negara ini. Karena kita juga diciptakan di dunia ini ada seorang wanita untuk menolong, bukan pengerongrong. Benar. Jadi untuk penolong ya. Sebab itu kita berharap semua yang melihat channel ini sungguh diberkati Tuhan. Seperti nama Deborah ya. Ya. Artinya apa itu, Mbak? Deborah itu adalah wanita satu-satunya waktu itu yang ikut perang, dan dia adalah hakim satu-satunya. Itu Deborah di Alkitab. Luar biasa. Ya, Tuhan Yesus memberkati.
Salam damai sejahtera selalu buat kita semua. Amin. Haleluya. Amin. Salam kemenangan.